Halo semuanya, selamat datang di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi, saya ingin sharing tentang Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, ini adalah foto dari beberapa alumni Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, karena kita merupakan bagian dari Universitas Sanata Dharma, saya akan memulai dari penjelasan tentang Universitas Sanata Dharma. Nah, kami adalah Universitas Sanata Dharma, itu berada di Yogyakarta. Nah, jika Anda mendengar Universitas Sanata Dharma, tentunya akan sangat dekat dengan satu moto kami, yaitu cerdas dan humanis. Cerdas, di sini Anda bisa melihat dari berbagai macam program studi yang ada, reputasi yang ada, fasilitas pengembangan diri, perpustakaan, laboratorium, dan berbagai hal yang ada di Universitas Sanata Dharma untuk mengembangkan kecerdasan dari mahasiswa yang bergabung dalam Universitas Sanata Dharma. Sedangkan humanis di sini kita ada berbagai macam program, terutama tentang bagaimana kita mengembangkan karakter, bagaimana program KKN, program beasiswa, layanan safeguarding, layanan kesehatan, dan sebagainya. Saat ini Universitas Sanata Dharma menjadi tempat belajar bagi kurang lebih 13.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ada 37 provinsi yang mahasiswa belajar di Universitas Sanata Dharma, dan juga ada mahasiswa internasional yang berasal dari 15 negara. Universitas Sanata Dharma memiliki 5 kampus, 8 fakultas, 1 program diploma, 1 program sarjana terapan, 25 program sarjana, 3 program profesi, 10 program magister, dan 1 program doktoral. Program studi yang ada di Universitas Sanata Dharma semuanya sudah terakreditasi. Kalau kita ingin melihat secara detail tentang kampus Universitas Sanata Dharma, ada berbagai macam link, baik ada di website Universitas Sanata Dharma maupun Anda bisa melihat link di YouTube. Tadi seperti saya sampaikan, program studi yang ada di Universitas Sanata Dharma ada program diploma, program sarjana terapan, dan program sarjana, di mana lebih dari 60% program studi yang ada telah terakreditasi A atau unggul. Ini adalah reputasi Universitas Sanata Dharma pada tahun 2016. Universitas Sanata Dharma menjadi perguruan tinggi dengan nilai terbaik 3 nasional. Pada tahun 2023, Universitas Sanata Dharma secara institusi terakreditasi unggul. Kemudian pada tahun 2022 kita mendapat juara 2 dari Best Indonesia Private University. Nah, saya sekarang akan menjelaskan lebih detail tentang Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma yang merupakan salah satu fakultas selain 7 fakultas yang lain yang ada di Universitas Sanata Dharma. Nah, bicara tentang Fakultas Vokasi, maka kita perlu tahu bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3 jalur, di mana jalur yang sebelah kiri adalah program akademik. Tengah di sini adalah program profesi, dan yang sebelah kanan ini adalah program vokasi. Nah, Fakultas Vokasi tentunya adalah suatu program vokasi, di mana di sini di Fakultas Vokasi Anda akan dikembangkan keahlian kerjanya. Di Universitas Sanata Dharma, program vokasinya ada program D3 dan ada program sarjana terapan. Di samping itu di Universitas Sanata Dharma ada juga program tadi akademik dan juga ada program profesi.
Program profesi kenapa dikembangkan juga di Universitas Sanata Dharma? Karena kita melihat akan kebutuhan yang ada di Indonesia. Di sini ada satu paparan yang bersumber dari LP3I bahwa suatu negara akan maju apabila didukung oleh tenaga kerja yang terampil, di mana tenaga kerja yang terampil tadi itu dididik melalui program-program vokasi. Nah, di sini terlihat bahwa kenapa Jerman menjadi negara yang maju? Karena pendidikannya 70% adalah pendidikan vokasi. Korea Selatan 67% pendidikan vokasi. Austria 78%, Swiss 66%, Cina 50%. Nah, sedangkan di Indonesia jumlah pendidikan vokasinya hanya 12%. Nah, di sini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia masihlah sangat kurang. Maka dari itu Universitas Sanata Dharma membuka program vokasi, di mana program vokasi nanti Anda akan lebih banyak praktek dibandingkan dengan kegiatan teori, karena di sini akan mengembangkan keahlian kerja. Nah, industri yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia sangat berkembang pesat, sehingga di situ membutuhkan tenaga kerja yang terampil, di mana tenaga kerja yang terampil tadi dididik di pendidikan vokasi. Nah, industri itu terbagi menjadi 4, ya, misalnya ada consumer and branded goods, industrial, energy, dan health. Nah, alumni dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma bisa masuk di semua lini yang ada di industri yang ada di dunia. Program studi yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma ada teknologi elektromedis, program diploma 3, dan teknologi rekayasa mekatronika, program sarjana terapan atau diploma 4. Nah, tadi program sarjana terapan atau diploma 4 adalah mekatronika, maka kita harus tahu apa itu mekatronika. Nah, mekatronika itu merupakan irisan dari mechanical system, electronic system, komputer, dan sistem kontrol. Maka di dalam mekatronika itu adalah multidisiplin ilmu yang belajar tadi mechanical system, electronic system, komputer, dan sistem kontrol. Ini tidak dipelajari semua, ini hanya berupa irisan tergantung dari bidang yang nantinya Anda akan masuki. Kalau Anda ada di consumer product, maka tentunya tadi mechanical system yang Anda pelajari adalah mechanical system yang banyak digunakan di consumer product. Mekatronik seperti yang tadi saya sampaikan adalah multidisiplin ilmu. Nah, saat Anda bekerja, Anda bisa menjadi seorang mechatronic engineer, mechanic engineer, ataupun electrical engineer. Nah, untuk mengembangkan kompetensi yang ada di Fakultas Vokasi, khususnya program studi teknologi rekayasa mekatronika, kita ada alat praktek yang sangat lengkap. Ini adalah alat praktek yang kita namakan automatic food and beverage. Ya, di mana di sini peralatannya sudah merupakan peralatan yang terintegrasi, baik mekanik, elektronik, komputer, dan juga sistem kontrol di sini. Terus kemudian untuk mengembangkan kompetensi kerja, maka di akhir studinya mahasiswa harus membuat satu karya inovasi. Ini adalah salah satu tugas akhir dari mahasiswa program studi teknologi rekayasa mekatronika, yaitu membuat robot untuk pengelasan, di mana mahasiswa di sini harus mengembangkan baik dari sisi mekanik, elektronik maupun kendali dan program komputernya. Di samping itu, mahasiswa teknologi rekayasa mekatronika juga punya kompetensi dalam
perancangan gitu ya, sistem mekatronik. Di sini adalah salah satunya perancangan drone ya. Drone di sini digunakan untuk di pertanian, jadi untuk pemupukan di pertanian. Nah, kita lihat lebih detail tentang drone yang dikembangkan oleh mahasiswa program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Ini adalah desain drone, di mana drone di sini didesain sedemikian rupa supaya dia bisa dilipat sehingga akan lebih mudah untuk ditransportasikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini desainnya secara 3 dimensi ditunjukkan dan juga dipelajari di program studi mekatronika. Kita menggunakan software SolidWorks untuk mendesain peralatan atau sistem mekatronika. Tugas akhir juga ada yang dilakukan di industri. Misalnya ini adalah salah satu contoh tugas akhir untuk perancangan sistem otomasi yang ada di industri. Kita lihat lebih detail. Ini adalah the whole chamfering machine yang diterapkan di satu industri. Nah, mahasiswa dengan melihat kondisi yang ada di lapangan, nanti membuat inovasi untuk perancangan, bahkan nanti sampai mewujudkan peralatan otomasi yang ada di sini. Ini adalah hasil dari perancangannya. Nah, di mana dengan hasil perancangan ini bisa karena dirancang secara 3 dimensi dan bisa disimulasikan gerakannya, maka sebelum ini dimanufaktur kita akan tahu apakah sistemnya ini akan bekerja dengan baik atau tidak. Jadi di sini perancangannya juga bisa di explode gitu ya. Bagaimana ini dirakit, komponen-komponennya apa saja, termasuk nanti bisa disimulasikan gerakannya seperti ini ya. Misalnya bagaimana komponen tadi bergerak di dalam konveyor, bagaimana masuk ke rotary table, dan juga bagaimana benda kerja di sini di chamfer karena merupakan proses chamfering dan yang ada di sini. Nah, selain tadi mekatronika, kita ada program studi teknologi elektromedis. Nah, kenapa kita juga memilih program studi teknologi elektromedis? Karena memang di sini di rumah sakit, di tempat-tempat untuk pelayanan kesehatan, di sini ternyata itu banyak sekali membutuhkan peralatan-peralatan mekatronik. Nah, peralatan mekatronika yang diterapkan di rumah sakit, di industri pelayanan kesehatan, itu kita namakan dengan alat-alat elektromedis. Nah, kita lihat di sini mulai dari dalam kandungan sampai tua itu ternyata membutuhkan beberapa peralatan elektromedis. Nah, di sini menunjukkan bahwa kebutuhannya sangat besar. Nah, dengan penguasaan mekatronika yang diterapkan di dalam dunia medis di sini, maka kita mengembangkan program studi teknologi elektromedis. Nah, peralatan tadi bukan dokter, bukan perawat yang bisa membuat, merawat, memperbaiki, tetapi adalah teknisi elektromedis. Maka teknisi elektromedis ini perannya sangat vital, sangat penting, karena nanti dokter maupun perawat supaya bisa melayani dengan baik membutuhkan alat bantu, dan itu harus ada support dari teman-teman elektromedis. Ini adalah tugas akhir, di mana sama dengan mekatronika yang harus menghasilkan karya inovasi, di program studi teknologi elektromedis juga harus menghasilkan karya inovasi. Ini adalah alat tugas akhir yang dikembangkan di program studi teknologi elektromedis. Kita kemarin waktu ada tragedi COVID-19 juga mengembangkan ventilator yang digunakan untuk membantu pasien yang terkena COVID-19. Nah, moto cerdas humanis itu juga diterapkan di program studi atau di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, di mana di Fakultas Vokasi di sini tidak hanya hard skill, soft skill juga dikembangkan. Kita punya mimpi yang sederhana,
di mana mimpi kita itu semua lulusan itu diterima kerja sebelum mereka diwisuda. Nah, di Fakultas Vokasi sudah 65% kita bisa mencapai lulusannya diterima kerja sebelum mereka diwisuda. Mahasiswa juga dilengkapi dengan sertifikat internasional, terutama di sini adalah sertifikat dalam desain 3 dimensi yang itu diakui secara internasional. Untuk mengembangkan wawasan mahasiswa, kita juga ada program pertukaran pelajar. Ini adalah dua batch pertukaran pelajar di Raja Manggala University yang ada di Thailand. Jadi ini ada mahasiswa yang dia melakukan satu proyek studi secara waktu tertentu di Raja Manggala University yang ada di Thailand. Nah, untuk mengembangkan hard skill dan soft skill, maka mahasiswa juga banyak terlibat dengan kegiatan lomba. Salah satu lomba yang banyak diikuti oleh mahasiswa adalah lomba untuk robot, gitu ya. Jadi lomba robot ini diikuti terus oleh mahasiswa di Fakultas Vokasi, di mana dengan mengikuti kegiatan lomba robot di sini mereka bisa mengembangkan hard skill sama soft skill bidang mekatronika. Selain dengan lomba robot, kita juga selalu setiap tahunnya aktif dalam kompetisi kontes kapal cepat tak berawak. Karena di mana kapal cepat tak berawak di sini bisa dikendalikan secara remote ataupun otomatis, yang itu merupakan ilmu mekatronika. Nah, alumni tidak hanya bekerja di industri, alumni juga bisa membuka satu usaha, berwirausaha. Ini adalah salah satu alumni kita yang membuka usaha sekolah robot, ya, di mana alumni di sini kemarin juga menjadi narasumber di Geek Andy. Nah, di sini siswa yang dikembangkan mulai dari TK sampai dengan SMA SMK yang ini berada di Klaten. Nah, ini beberapa alumni yang kami potret yang mereka mereka bekerja baik di industri manufaktur, di industri kesehatan ataupun di industri yang lain. Ada juga yang bekerja di industri oil and gas, ada juga yang bekerja sebagai pilot pesawat terbang yang ada di Papua. Nah, ini adalah beberapa industri yang menjadi stakeholder kami. Beberapa alumni kami bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Siapkah Anda menjadi seorang inovator? Mari bergabung di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, juga melihat lebih jauh terkait dengan bagaimana kita mengembangkan atau kondisi Universitas Sanata Dharma, kita lihat bahwa di Universitas Sanata Dharma ada pengembangan untuk kepribadian yang kita namakan dengan formasi cerdas humanis. Terus kemudian ada program inisiasi yang memperkenalkan tentang universitas saat mahasiswa sebagai mahasiswa baru di Universitas Sanata Dharma. Ini adalah program Insada namanya. Itu adalah inisiasi Sanata Dharma pada tahun 2023 kemarin. Mereka berkumpul di sini, nanti akan membuat satu kegiatan untuk mengenal lebih dekat tentang Universitas Sanata Dharma, sehingga saat mereka nanti masuk di Universitas Sanata Dharma mereka tidak kaget lagi dengan budaya yang ada di Universitas Sanata Dharma. Kita banyak unit kegiatan mahasiswa yang mengembangkan soft skill mahasiswa, mulai dari olahraga, ada seni, ada kerawitan, ada tari gitu ya, ada musik dan sebagainya. Kemudian juga Universitas Sanata Dharma termasuk juga Fakultas Vokasi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas
umum dan juga fasilitas untuk praktek yang sangat lengkap. Di Universitas Sanata Dharma juga ada layanan kesehatan yang nanti bisa dimanfaatkan apabila ada mahasiswa atau dosen karyawan yang sakit, sehingga tidak harus jauh-jauh pergi ke rumah sakit. Terus kita Universitas Sanata Dharma juga ada banyak program internasional, ada student exchange tadi yang sudah saya jelaskan, ada inbound juga proses di mana mereka akan tinggal di satu tempat di luar negeri di sana untuk bergaul dengan masyarakat yang ada di sana. Kita ada banyak kerjasama internasional baik Asia, Australia, Eropa, Amerika maupun Afrika. Kalau Anda tidak memiliki biaya, jangan khawatir, di Universitas Sanata Dharma juga ada banyak program beasiswa dan ada program beasiswa di mana Anda bisa studi secara gratis sampai lulus. Nah, ini adalah berbagai macam program beasiswa yang ada di Universitas Sanata Dharma. Nah, mari bergabung dengan Universitas Sanata Dharma, mari bergabung dengan Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, silakan bagi teman-teman yang berani menjelajah dan membangun masa depan, silakan mari bangun masa depan Anda, jelajahi dunia bersama kami, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Semoga sukses. Terima kasih.